Oke, halo semuanya, apa kabar? Dan kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas istilah-istilah yang ada di dunia cryptocurrency, saham. Ya, kita bakal bahas yang sering-sering orang-orang bicarakan seperti FOMO, bullish, bearish, TA, FA, euforia. Ya, oke. Sebelum itu, gue ucapin terima kasih yang udah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe guys, supaya gue lebih semangat nanti buat video barunya. Gue bakal buat video yang bermanfaat terus dan yang ya bikin kita nggak stuck lah di dunia baru per cryptocurrencyan ataupun saham. Turut berduka cita untuk pasar cryptocurrency di 2 hari belakangan ini merah terus. Hold aja kalau selagi kalian percaya dengan FA. Ya, kita mulai masuk ke istilahnya FA, itu fundamental analysis. Jadi kalau misalnya kalian yakin dengan koin yang kalian beli, kalian tahu projectnya jelas, roadmapnya bagus, ya nggak apa-apa, hold aja mau dia minus berapapun. Kalau kalian ada uang tambahan boleh ditambah muatan di sana, beli lagi aja, dia turun beli lagi aja, selagi kalian percaya dengan koin yang kalian beli. Tapi kalau misalnya kalian cuman ikut-ikutan karena pom-pom, kalian nggak tahu fundamentalnya, dan everything will be useless. Semuanya itu bakal bener-bener sia-sia. Karena koin itu naik hanya karena dipom-pom oleh orang, bukan karena projectnya, bukan karena roadmapnya. Oke, nah kita masuk ke istilah yang pertama, yaitu FOMO. Jadi FOMO itu fear of missing out. Fear of missing out. Dalam artian, ya ini sebenarnya bahasa Inggris ya guys. Kayak kita itu takut ketinggalan. Contoh kayak Doge kemarin, Dogecoin kemarin. Di saat dia harganya 7.000, wah ini bakal naik lagi nih. Gua harus masuk nih. Takut nanti gua ketinggalan, dia bakal naik sampai 9.000, 11.000, 20.000 sampai setinggi-tingginya yang kalian harapan. Nah, itulah FOMO. Rasa kita takut ketinggalan lagi berjalannya naik, lagi naiknya si Dogecoin itu. Jadi kayak wah, aku harus masuk sekarang nih. Takut nanti harganya tambah mahal lagi. Nah, itu yang disebut FOMO. Oke? Jadi kayak kita takut ketinggalan kereta lah istilahnya. Dia sedang-sedang laginya naik, kita takut ketinggalan. Padahal hal yang harus kita hindari adalah FOMO, karena takutnya banyak yang nyangkut di Dogecoin itu, banyak sekali. Contoh, waktu yang dia sampai di harga 9.000, 10.000, mereka itu berharapnya Dogecoin itu bakal naik sampai 15.000. Ternyata apa? Anjlok sampai 6.000. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar ngehindarin FOMO guys. Oke, kalian FOMO nggak apa-apa kalau seandainya kalian yakin dengan perusahaan tersebut. Jadi kalau seandainya koinnya itu lagi down, kalian bisa tambah muatan. Oke, itu FOMO. Nah, masuk ke yang istilah berikutnya, yaitu bullish. Nah, bullish ini contoh kayak dari awal Januari sampai April. BTC itu kan benar-benar naik terus dari 300 juta, 400, 500, 600. Nah, masa uptrend, nah ya oke, bullish itu sama aja dengan kayak uptrend. Masa lagi dia naik-naiknya kehidupan guys, kayak kehidupan kita itu lagi sukses banget di karirnya. Nah, itulah bisa disebut bullish. Jadi kayak dia itu benar-benar lagi masa naik-naiknya harga dari koin tersebut. Nah, bearish ya itu sebaliknya. Jadi kayak dia turun. Nah, itulah yang disebut bearish. Jadi benar-benar masa dia lagi turunnya, sehingga itulah yang dimaksud dengan bearish. Jadi simpelnya ya, kalian kalian cermatin aja koin-koin sekarang yang lagi bullish. Contoh kayak ada itu udah hampir seminggu naik terus. Nah, itu bullish. Matic ada, kalian cek aja, mereka itu udah bullish beberapa hari. Nah, itu bisa dikatakan bullish. Nah, sekarang yang bearish itu BTC itu kemarin dari 900 jutaan, sekarang sudah lagi benar-benar bearish sampai ke 600 jutaan. Nah, itulah bullish dan bearish ya. Lanjut kita ke TA. TA itu technical analysis. Jadi waktu gua pertama kali, gua memang rada bingung kayak apa sih yang mau dianalisis. Oh, ternyata kalau technical analysis itu kayak grafiknya itu, kita itu benar-benar belajar di grafiknya. Candlestick ya, indikator-indikator MACD, moving average, Fibonacci retracement, banyak sekali. Kalian boleh belajar lengkapnya, atau nanti gue insya Allah kalau misalnya gue tahu, gue ngerti banget tentang technical analysis. So far
Gua nggak terlalu paham sih, tapi kayak cuman indikator MACD, moving average, Fibonacci retracement itu ya gua lebih kurang gua sedikit ngerti lah tentang indikator tersebut. Jadi technical analysis itu kalian analisa grafiknya. Terserah kalian mau pakai indikator apa. Nah, itulah technical analysis. Sedangkan fundamental analysis, kalian analisa projectnya. Jadi kayak ibarat kata itu, kalian, ada koin ada ini, dia ini apa aja sih projectnya? Apakah dia nanti akan buat perusahaan yang lebih besar lagi? Dia akan buat program-program yang bagus menurut kalian? Apakah roadmapnya jelas? Kayak, nanti dia bulan ini bakal ngelakuin ini, bulan ini bakal ngelakuin ini. Sehingga itulah yang disebut fundamental analysis. Jadi kayak kalian lebih nganalisa backgroundnya, lebih nganalisa perusahaannya dibanding yang teknikal, yang grafiknya itu. Oke? Itu dia. Masuk ke istilah yang berikutnya, itu undervalue. Undervalue itu dalam artian koin yang masih murah ataupun harga saham yang masih murah. Jadi kayak batas wajar, contoh kayak Antam kemarin di harga 3 ribuan. Padahal harga itu udah benar-benar masih termasuk mahal, ya. Nah, untuk mengetahui murah atau belumnya suatu koin, ataupun kalau koin itu rada sulit kita ngetahuinya, karena kita benar-benar nggak tahu, kecuali kayak gini. Mungkin gue bisa kasih satu masukan, contoh kayak koin ada waktu dia di harga 13.000 ataupun Holochain. Nah, di Holochain itu kalau misalnya kalian yakin dengan projectnya, wah ini perusahaan Holochain ini ataupun koin Holochain ini benar-benar bakal useful, benar-benar bakal berguna nantinya. Iya, itulah yang sekedar, apalagi sekarang harganya lagi di harga 100-an. Kalau kalian yakin dengan Holochain, kalau kalian yakin dengan koin Hot, prospek perusahaannya ataupun prospek roadmapnya bagus, projectnya bagus, berarti itu udah bisa dikategorikan undervalue. Maksudnya kayak, ternyata ini masih murah, ternyata harga koinnya nanti kalau seandainya perusahaannya udah bagus, apapun projectnya jalan dengan baik, nanti dia bakal naik dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu boleh kalian menjadikan salah satu acuan bahwasanya koin tersebut masih undervalue, masih harga murah. Terus euforia ini adalah masa ketika kalian beli koin BTC di harga 500 juta, contoh aja 500 juta. Kalian beli satu BTC. Nah, naik terus naik sampai dia 900 juta. Nah, pada masa 900 juta, kalian tuh udah euforia, dimana info-info banyak terkait BTC bakal naik lagi, bakal naik sampai 1,5 M. Itulah yang bisa dikatakan euforia. Kayak kalian tuh semangat bahwasannya dia ini bakal naik terus. Padahal enggak. Buktinya ketika dia udah sampai 900 jutaan, dia down, dan ya profit yang kalian seharusnya dapat banyak itu malah hanya sedikit. Itu yang bisa disebut dengan euforia. Jadi kayak masa-masa dimana kita itu yakin, padahal belum tentu dia itu bakal naik terus dan nggak turun-turun. Oke, itu euforia, masa-masa kayak ini terlalu confident istilahnya itu, kayak terlalu percaya diri, euforia itu ya. Tapi kalau seandainya itu, correct me if I'm wrong, kayak kalian boleh ngasih saran ataupun tambahan kalau seandainya ada yang kurang dari penjelasan aku ya. Terus candlestick itu kalau seandainya kita belum tahu, kayak cuman ngeliat grafik itu kan cuma garis aja. Nah, candlestick itu kayak bentuk lilin, hijau merah. Nah, tapi kalau seandainya kalian nggak ubah grafiknya itu dalam bentuk candlestick, kayak itu cuman garis aja, garis naik turun. Nah, candlestick itu kayak cuman naik turun, tapi bukan dalam bentuk garis, tapi kayak dalam bentuk lilin yang ada hijau merahnya. Oke, nanti kalian boleh cari search di Google bentuknya itu kayak gimana. Terus indikator tadi yang kayak gua kasih tahu, MACD, moving average, technical, ya kayak alat yang ngebantu kalian untuk menganalisa teknikal, ya. Kayak kalau kalian sana mau pakai motor, itu kalian ada helmnya, sarung tangannya. Nah, itu indikator ini digunakan untuk di technical analysis, kayak ngebantu kalian untuk ngebaca grafiknya. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu bid. Bid itu kayak kalian itu ngantri di harga contoh ada sekarang kan harganya 30.000 kalau gua nggak salah. Kalian mau ngantri di harga 25.000, yang nggak masalah. Kali aja ada yang mau jual di harga 25.000. Nah, itu ini masuk bid. Sedangkan offer itu yang nawarin harga. Jadi kayak mereka beli koin di harga 30.000. Setelah itu mereka mau offer itu kayak mau jualnya di harga
40.000. Nah, ya nggak masalah. Jadi kayak simpelnya bid itu kalian ngantri di harga berapa, offer itu kalian mau jualnya di harga berapa. Oke. So, mungkin sekian video dari gua. Terima kasih dan semoga pasar cryptocurrency kita segera naik guys, segera bullish. Karena semuanya lagi berdarah, benar-benar berdarah ini. Oke, semangat dan don't forget like, subscribe ya. Biar gue semangat buat video yang lain-lainnya. Terima kasih.